Permisi. Iya. Mau masuk? Boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi murid-murid semua. Pagi, Bapak. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Sudah makan belum nih? Tidur belum? Loh, kenapa kok belum makan? Ada baiknya sebelum sekolah kita sarapan dulu. Biar kita di sekolah itu nanti punya energi untuk mengikuti pembelajaran satu hari ke depan. Lain kali sarapan ya. Iya, Bapak. Iya, baik. Oke. Oh iya, itu sarapan nanti, oke? Ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengawali pembelajaran dengan berdoa. Oke, siapa di sini yang mau memimpin doa? Ya, silakan Ridho. Ayo, silakan memimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sama-sama. Iya, baik. Sudah berdoa ya. Oke, selanjutnya Bapak akan absen. Siapa sih teman-teman di sini yang tidak hadir atau sakit atau izin? Baik, Bapak absen, tetapi sebelum absen, kan Bapak akan memberitahu kalian menjawab absen Bapak dengan mengucapkan cita-cita kalian kelak mau jadi apa. Contohnya, Surya Fajar Effendi, iya Pak, saya ingin menjadi dokter. Nah, seperti itu ya. Siap, Bapak. Paham? Paham. Iya, baik. Oke, yang pertama Bapak absen. Maulana hadir? Hadir Bapak. Iya. Saya mau jadi rektor. Amin. Semoga tercapai ya. Oke, baik, selanjutnya ada Mas Ridho hadir? Ada Bapak. Ya. Saya ingin jadi dosen. Amin. Yang terakhir, Nakois hadir? Hadir, Bapak. Ya. Saya ingin jadi ustaz. Amin. Ya, semoga kalian cita-citanya tercapai kelak di kemudian hari. Nah, untuk mencapai cita-cita kalian, yang perlu kalian lakukan adalah belajar dengan giat, rajin membaca, dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif untuk mendukung kalian mendapatkan cita-cita kalian. Paham? Iya, baik. Oke, kita akan langsung bertanya dulu nih, Bapak. Ada yang ingat nggak kemarin terakhir kita belajar apa? Tahu Bapak saya. Iya, silakan Maulana. Kita kemarin belajar apa? Klasifikasi benda berdasarkan karakteristiknya. Nah, benar, tepuk tangan. Iya, benar. Karena Mas Maul belajar. Oke, benar kata Mas Maul nih. Kita kemarin belajar tentang klasifikasi benda berdasarkan karakteristiknya, mulai dari warnanya, fungsinya, bentuknya. Nah, untuk sekarang mungkin ada yang tahu nggak kita sekarang kan belajar apa? Ayo, siapa yang tahu yuk? Ayo, siapa yang belajar di mana? Mungkin Mas Chris tahu? Wujud benda. Nah, benar sekali, tepuk tangan. Nah, baik, menindaklanjuti dari pertemuan terakhir, kita sekarang akan mempelajari tentang wujud benda. Oke, Bapak lihat kok kalian semua tidak semangat. Nah, yuk, biar semangat, di sini Bapak ada yel-yel ya. Kalau Bapak bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Semangat pagi dengan penuh semangat dan ceria. Oke? Siap. Ya, oke. Bapak mulai ya. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Nah, baik. Tadi kata Mas Kokis kita akan belajar tentang wujud benda. Nah, mungkin untuk sebelum itu Bapak akan membentuk kalian kelompok. Nah, di kelompok itu kalian nantinya akan mengamati benda sekitar kalian dan mengelompokkan benda-benda sekitar kalian. Terserah kalian itu mau dikelompokkan berdasarkan apanya. Misal seperti warnanya, fungsinya, dan lain-lain. Oke, Bapak akan kasih waktu kalian 10 menit untuk membentuk kelompok dan mendiskusikan terkait pengelompokan benda-benda di sekitar kalian. Paham? Ya, silakan membentuk kelompok. Apabila ada kesusahan, silakan tanya ke Bapak.
Siapa Pak? Siap ya. Siapa mau jadi kelompokku? Yo, ini ada Mas Maul nih. Siapa nih yang mau jadi kelompoknya Mas Maul? Ridho Bapak. Jangan itu. Iya. Gimana Mas Maul? Sudah mengelompokkan benda-benda ini? Iya, silakan. Sama kursi berhubungan tidak. Nah, meja sama kursi itu berhubungan. Itu merupakan perabotan yang biasanya ada di ruang tamu. Warnanya juga sama. Ada yang warna coklat, meja coklat, kursi warna coklat. Itu sudah benar pengelompokannya. Ada yang lain? Ada yang dapat pengelompokan benda? Pengelompokan benda. Ayo, kelompok lain. Pengelompokan benda itu Ya, Ridho mungkin dari warnanya mungkin. itu nggak tahu itu. Ridho nggak tahu. Ayo, Ridho ayo semangat. Ayo itu. Ayo. Ridho tidak belajar Bapak. Waduh, gimana? Silakan, Bapak. Ya silakan tanya. Air sama minyak itu sama nggak Pak? Oh, air sama minyak itu sama. Itu terbentuk berdasarkan benda cair. Jadi air itu benda cair, minyak juga benda cair. Nah, Mas Maul ini sudah masuk ke pengelompokan berdasarkan wujudnya. Tepuk tangan. Nah, berarti benar. Oke, kita akan langsung masuk ya ke materi wujud benda. Mungkin di sini ada yang tahu wujud benda ada berapa? 3. Ayo, apa saja yang pertama? Padat. Yang kedua? Gas. Yang ketiga, benda gas. Iya, bener. Bapak nggak tahu nih, mungkin ada yang bisa kasih tahu Bapak contohnya benda padat apa sih? Kayu Bapak. Ya, yang lain? Si. Ya, yang lain? Apa ya? Apa? Yo, benda padat. Batu. Batu. Ah, benar. Yeay. Oke. Selanjutnya, ada yang tahu nggak benda cair? Tadi kita Maul apa benda cair? Air. Sama? Minyak. Nah, yang ketiga benda gas. Ayo, ada yang tahu benda gas apa? Kentut. Benar. Yang lain? Yeay. Asap, benar sekali. Oke, di sini Bapak akan memberikan sedikit penjelasan terkait wujud benda. Mohon diperhatikan. Baik. Baik Bapak. Ulang dulu. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Oke, baik. Nah, tujuan kita untuk mempelajari pada hari ini ialah yang pertama, setelah kalian belajar terkait wujud benda, diharapkan kalian mampu untuk mengidentifikasikan terkait informasi yang berhubungan dengan wujud benda secara tepat. Nah, nanti di sini akan ada tanya jawab juga. Nah, dengan tanya jawab ini kalian diharapkan untuk mampu mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya dengan tepat. Seperti itu, oke? Ya baik. Wujud benda di sini terdiri dari berapa? 3. Yang pertama, benda padat. Nah, ciri-ciri benda padat. Yang pertama, benda padat itu tidak dipengaruhi oleh wadah. Ada yang tahu maksudnya? Tidak. Nah, jadi seperti ini. Misal ada kayu. Kayu ini berbentuk kotak. Nah, ketika kayu berbentuk kotak kemudian dimasukkan ke dalam wadah berbentuk lingkaran, apakah kayu ini akan berubah menjadi lingkaran? Nah, seperti itu. Jadi kayu itu tidak akan dipengaruhi oleh wadahnya, meskipun wadahnya berbentuk lingkaran, tetapi kayu berbentuk kotak, maka kayu tersebut tidak akan berubah wujudnya. Seperti itu. Itu yang dimaksudkan benda padat tidak dipengaruhi oleh wadah. Paham? Baik. Yang kedua, benda padat itu dapat berubah bentuk dengan cara dipotong, dibakar, dan dipukul seperti itu. Contohnya kayu loh. Kayu itu kalau dipotong pakai gergaji dan awalnya panjang bisa menjadi kemudian yang awalnya dibakar misalnya bisa menjadi apa? Kalau kayu dibakar, benar jadi abu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada benda selain benda padat, benda apa? Air. Benda cair. Nah, kebalikan dari benda padat, benda cair itu ciri-ciri yang pertama adalah mengikuti wadah. Paham? Ada yang dijelasin kenapa kok mengikuti wadah? Contohnya Bapak. Ya, silakan. Kayak air ditaruh di dalam ember. Akan menyesuaikan embernya. Nah, tepuk tangan. Benar. Jadi ketika air benda cair dimasukkan ke dalam wadah yang berupa lingkaran bentuk ember, itu akan menyesuaikan dengan bentuk embernya seperti itu. Baik, kemudian yang kedua, air ini mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ada yang tahu contohnya? Ya, itu gimana? Benar.
benda cair ini mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Baik. Yang ketiga adalah benda gas. Nah, contoh dari benda gas ini merupakan ciri-cirinya itu menempati ruang. Jadi ruangan kita ini itu pasti ada gasnya, ada udaranya, seperti itu, paham? Dan contohnya ada yang tahu contoh lain nggak? Benda gas yang sering kita gunakan dalam sehari-hari. Bensin. Benda gas, maksudnya benda air. Yo, LPG Bapak. LPG tapi dalamnya apa? Isinya Dalamnya. dalamnya benar. Contoh mudah lagi itu adalah ketika kita meniup Balon. dalam itu ada gas. Jadi gas itu menekan ke semua arah seperti itu. Itu contohnya, paham? Ayo, ada berapa tadi benda wujudnya? Apa aja? Ada. Terus, air, terus, ya benar, tepuk tangan. Oke, selanjutnya di sini Bapak ada permainan untuk kalian lebih memahami terkait wujud benda. Paham? Oke, di sini Bapak punya media. Nah, ini ada juga terdapat gambarnya dan juga ada kantongnya. Makanya di sini dinamakan media, yaitu kantong ajaib, dan juga ada gambar-gambar yang telah disediakan. Nah, masing-masing kelompok akan Bapak kasih beberapa gambar. Kemudian mereka kalian itu akan meletakkan gambar-gambar ini ke dalam kantong yang telah tersedia. Oke, paham? Oke, paham. Baik. Ini untuk gambar kelompok 1. Ini untuk yang kelompok 2. Ini yang kelompok 3. Nah, peraturannya adalah untuk kelompok 1 hanya memasukkan benda padat ke dalam kantong yang benda padat. Paham? Nah, kelompok 2 memasukkan ke yang benda cair saja. Dan yang kelompok 3 memasukkan ke benda gas saja. Seperti itu. Paham? Iya, silakan diskusikan dengan kelompoknya untuk masing-masing. Ingat ya, kelompok 1 hanya benda padat, kelompok 2 hanya benda cair, kelompok 3 hanya benda gas. Ditulis seperti itu. Paham? Oke. Kalau tidak tahu silakan tanya ke Bapak. Kalau ada yang dibingungkan. Izin aja Bapak. Iya, silakan kalau Ini itu. gambarnya apa Pak? Itu bensinnya yang dilihat. Oke. Ada yang lain? Gimana? Ini apanya Bapak? Itu ininya, asap-asapnya. Oke. Iya. Kalau ini Bapak. Kalau itu isinya. Ini. Kalau itu isinya juga. Bener. Oke. Siapa dapat? Ada yang sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Oke. Baik. Kelompok 1 silakan perwakilan menuju ke depan dan memasukkan ke dalam kantong benda padat. Yuk silakan. Ayo Pak. Iya, yuk silakan. Iya, 1, 2, 3, 4. Ya, teman-teman silakan duduk kembali. Ya, silakan kelompok 2 ke benda cair. Yuk, silakan maju ke depan. Perwakilannya. Nah, ya silakan. Iya, 1, 2, 3, 4. Tepuk tangan. Ya, silakan. Oke. Ya, terakhir kelompok 3 masukkan ke benda gas. Silakan kelompok 3. 1, 2, 3. Loh, nggak jadi. Itu benda apa? Padat. Oh benar. Baik, silakan duduk. Oke, tepuk tangan. Kita akan membahasnya bersama-sama hasil kerja dari masing-masing kelompok. Kelompok 1 tadi dapat benda apa? Pulpen. Oh, saya akan lihat ya. Oke, kelompok 1 benda padat ya. Oke, benda padat yang pertama. Kok lo benar benda padat? Benar. Benar atau tidak? Benar. Oke, kenapa kok benda padat? Karena tidak apa tadi? Ya, yuk. Tidak menyesuaikan dengan badan. Benar, betul. Tepuk tangan. Yang kedua, bola voli. Benar gak benda padat? Nah. Benar. Papan tulis. Benar? Benar. Benar. Kursi? Benar. Benar. Tapi hasil kerja kelompok 1 itu benar. Baik. Untuk kelompok 2. Kelompok 2 adalah tadi benda cair. Yang pertama, oli. Benda cair apa bukan? Ya. Kenapa? Kok ini benda cair? Mereka tahu kenapa? Ayo. Karena menyusukan dengan cepat. Benar sekali. Yang kedua,
jus jeruk. Nah, Benar, jus jeruk ini benda cair, tapi kalau wadahnya ini benda padat, cuma isinya benda cair. Oke, susu benar? Benar. Benar. Kemudian bensin benda cair? ya. Benar. Jadi aku kerja kelompok 2 itu benar. Tepuk tangan. Oke, baik. Selanjutnya yang terakhir adalah kelompok 3 itu benda gas. Cuma 2 kelompok 3 ya. Betul. Kenapa kok cuma 2? Karena yang lain padat sama cair. Oh, oke. Yang kedua, asap. Benda gas sama bukan? Benda gas. Benda gas. Kemudian angin puting beliung? Benda Iya. gas. Iya, benar. Tepuk tangan. Jadi, kalian sudah memahami terkait macam-macam wujud benda. Itu padat, cair, dan gas. Alhamdulillah. Baik. Oke. Tak terasa sudah pelajaran kita ini sudah sampai karena jamnya sudah habis. Nah, baik. Sebelum itu ada yang bisa menyimpulkan nggak kita hari ini belajar apa saja? Ridho. Ridho. Ayo yang mau menyimpulkan nanti tepuk tangan. Ya. Ayo maju ke depan sini. Ayo maju. 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 Tepuk tangan dulu dong. Iya. Ya silakan untuk Nak Ridho menjelaskan kesimpulan kita hari ini belajar apa saja. Ayo silakan. Yaitu tentang wujud benda itu ada 3, yaitu yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, yang ketiga benda gas. Kemudian ada yang bisa menambahkan ciri-cirinya? Yang yaitu benda padat itu tidak menunjukkan dengan tepat. Kemudian Benda cair menunjukkan dengan tepat. yang bergas. Benda gas apa? Bergas tadi ciri-cirinya. Ayo benda gas. Menunjukkan dengan ruang. Mengisi seluruh ruang. Oh, kita lakukan. Silakan kembali. Iya, baik. Sudah benar kata dari Nak Ridho tadi, kita hari ini belajar tentang wujud benda. Di mana wujud benda itu ada 3, yaitu padat, cair, dan benda gas. Yang padat itu ciri-cirinya kata Mas Ridho tidak dipengaruhi oleh tempat. Yang kedua tadi benda padat itu dapat berubah bentuk dengan cara dipotong, dibakar, dan dipukul. Kemudian seterusnya benda cair itu menyesuaikan tempat dan mengalir ke tempat yang tinggi, ke tempat yang lebih rendah. Yang terakhir benda gas itu menekan segala arah dan membersihkan ruangan. Oke, akhirnya alhamdulillah. Nah, alangkah baiknya sebelum kita mengakhiri pembelajaran agar dunia lebih barokah, kita dianjurkan untuk mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, ada pertanyaan? Tidak. Oke, jadi paham semua ya? Ah. Alhamdulillah. Oke, di sini Bapak akan menutup pembelajaran hari ini. Alhamdulillah karena sudah memahami terkait wujud benda dan macam-macamnya. Untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya besok hari. Siap? Siap. Siap, baik. Selamat pagi. Pagi. Selamat